Apa itu Ombudsman? Ombudsman adalah sebuah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menyadari akan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yang belum baik, berbelit, dan cenderung tidak profesional, maka pada masa Presiden Gus Dur dibentuklah lembaga khusus untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Komisi Ombudsman Nasional. Kemudian setelah melihat pentingnya tugas pengawasan ini, lembaga tersebut diperkuat menjadi Ombudsman Republik Indonesia melalui undang-undang. Dibentuknya Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. Dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi. Ombudsman berasal dari bahasa Skandinavia kuno yang berarti perwakilan. Akar kata ombudsman berasal dari kata umbud atau ombud yang artinya proksi atau wali amanat atau attorney yang berarti pengacara. Di berbagai negara, ombudsman dipandang sebagai kuasa hukum yang membela, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, saat ini di seluruh dunia ada 170 ombudsman yang tergabung dalam International Ombudsman Association. Pelayanan publik yang diawasi oleh ombudsman mencakup dua kategori. Yang pertama adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta badan hukum milik negara. Dan yang kedua adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh badan hukum swasta atau perorangan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD atau APBN baik sebagian maupun keseluruhannya. Lingkup pelayanan publik itu apa saja ya? Ternyata ada banyak sekali lingkupnya. Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, perizinan, sertifikasi, administrasi kependudukan, informasi, jaminan sosial, penyaluran bantuan sosial, pasokan listrik dan air bersih, transportasi dan infrastruktur, lingkungan hidup, dan sebagainya. Lalu, apa tugas dan batasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia? Ombudsman Republik Indonesia memiliki dua tugas utama. Yang pertama adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan laporan masyarakat. Yang kedua adalah menyelenggarakan pencegahan maladministrasi. Dalam penerimaan laporan masyarakat, Ombudsman terus-menerus meningkatkan akses masyarakat untuk menyampaikan laporannya. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini, Ombudsman mengembangkan dua produk, yaitu pertama click to call melalui website dan free to call melalui pesawat telepon 0800 137 137. Jadi kepada masyarakat luas, marilah gunakan dua akses baru ini untuk menyampaikan laporan demi meningkatnya kualitas pelayanan publik di tanah air kita yang tercinta ini. Jika Anda mengalami atau menemukan maladministrasi, catat, potret, atau rekam dan laporkan kepada Ombudsman RI, cukup telepon ke 137. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Ombudsman Republik Indonesia? Saksikan dan subscribe video Ombudsman di channel YouTube Ombudsman. Hai sahabat Ombudsman, sebagai masyarakat dengan berbagai kebutuhan, kita tentu saja sering berurusan dengan kantor pelayanan publik kan, dan pastinya dilayani dengan baik oleh petugas pelayanan publik. Namun tak jarang juga di kantor pelayanan publik terjadi maladministrasi loh. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cari tahu dulu yuk apa itu maladministrasi. Nah sahabat Ombudsman, maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Setelah tahu arti dari maladministrasi, yuk kita cari tahu apa saja jenis tindakan maladministrasi. Tindakan pertama dari maladministrasi adalah penundaan berlarut. Penundaan berlarut bisa terjadi ketika proses administrasi yang sahabat sedang jalani ditunda berkali-kali atau diulur-ulur waktunya
tanpa ada kepastian waktu oleh pejabat publik yang sedang bertugas. Misalnya, sesuatu yang kamu urus di kantor layanan publik harusnya selesai dalam waktu 1 minggu, tapi ternyata setelah waktunya tiba, ada penundaan waktu yang lebih lama. Tindakan kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Bentuk maladministrasi ini adalah tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan hak dan kekuasaannya. Misalnya, ada seorang pejabat publik yang memiliki kuasa melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Tindakan ketiga adalah penyimpangan prosedur. Nah, bentuk maladministrasi ini ada pada saat proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat publik tidak memenuhi tahapan yang sudah ditentukan. Contoh maladministrasi ini ada pada saat pembuatan surat izin mengemudi. Pada saat pembuatannya, ada dokumen yang ditambahkan maupun dikurangi. Nah, sudah mengerti kan apa saja yang termasuk tindakan maladministrasi di pelayanan publik? Kalau begitu, apabila sahabat Ombudsman menemukan praktik maladministrasi pada layanan publik, langsung saja laporkan ke Ombudsman RI. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, yuk awasi bersama pelayanan publik dan cegah maladministrasi.